nanti di hari kiamat Al-Quran tadi akan memberi pertolongan, akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya li ashabihi. Berarti naura gelem maca Al-Quran tidak ada harapan, tidak ada harapan pertolongan dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu di samping kita wajib belajar, setelah kita bisa, kita dituntut untuk selalu membaca. Lah membaca Al-Quran yang baik itu adalah tadarus. Napa? Tadarus enek sing maca, enek sing nyimak. Utawa maca bareng-bareng. Ayatnya sama, suratnya sama, bareng. Ini namanya tadarus. Lah, adat kebiasaan seperti ini itu sekarang sudah mulai hilang. Coba kamu perhatikan di musola, di masjid ketika membaca Al-Quran kadang sendirian, ini kan? Atau kadang kancane oke, kancane wong mangan, kancane wong dolanan, kadang dolanan HP, kancane wong maca Al-Quran. Jadi yang dinamakan tadarus itu ada yang membaca, ada yang menyimak atau mendengarkannya. Nah ini harus kita praktekkan. Jadi ini tadarus ini kenapa? Ada yang membaca dan ada yang menyimak. Nah tujuannya apa? Tujuannya ketika nanti ada kesalahan, ada yang mengingatkannya. Tapi kalau membaca Al-Qur'annya kau sendirian, siapa yang mengingatkan? Siapa sing ngeling anak maca Al-Qur'an itu ya? Siapa? Tidak ada kan? Tidak ada. Mulai itu kan nyimak. Diistilahkan bahasa Arab yaitu tadarus. Tadarus itu bahasa Arab. Asalnya darosa, maknanya pun deres. Lah tadarus niku faedah li musyarakah bainas ini. Kalau sudah pelajarannya nyampe sorok nanti tahu. Suatu pekerjaan yang dilakukan oleh orang dua bahkan lebih, itu namanya faedah musyarakah. Lah tadarus itu adalah harus dilakukan oleh orang dua minimal atau lebih. Kalau lebih berarti baca bersama-sama. Nah, baca bareng-bareng kemungkinan kecil kita akan salah. Kenapa kadang enak sing salah pasti mengikuti yang benar. Tidak mungkin kabeh salah kabeh macam Al-Quran tidak mungkin. Paham gak niku ya? Jadi tadarus, ayo kita biasakan. Ada yang menyimak, ada yang membaca, ada yang menyimak atau membaca bersama-sama. Ayatnya sama, suratnya sama. Bon, paham gak niku ya? Kita disuruh untuk memperbanyak bacaan Al-Quran ketika kita puasa. Lebih-lebih kalau kita puasa Ramadan. Niki adabe puasa. Wa syafa'atul Qur'ani innama yanaluha mayatlubu haqqa tilawati. Wa syafa'atul Qur'ani utai syafaate Al-Qur'an, pertolongane Al-Qur'an innama yanalu iku angin pestine merkoleha ing syafa'aman sapa wong yatlu kang maca sapa man wa Al-Qur'an oleh maca haqqa tilawatihi kelawan sak benere macane man. Jadi Al-Qur'an ketika dibaca nanti di hari kiamat akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong kalau memang bacaannya haqqo tilawati, benar bacaannya. Kalau bacaannya enggak benar, enggak menjadi penolong. Jadi saya ulangi lagi, diperhatikan iku sing wedok kok grumbel-grumbel ngomong ki wong ngomong apa.
Jadi Al-Quran itu menjadi penolong, menjadi syafaat kalau memang yang membaca tadi bacaannya benar. Kalau bacanya tidak benar bagaimana? Ya tidak menjadi syafaat. Ya. Wa syafaatul Qur'ani innama yanaluha may yatlu haqqa tilawati. Mulane niku nambaca Al-Qur'an ndak usah cepet-cepetan. Paham ke? Nak membaca Al-Qur'an gak usah cepetan. Bacalah dengan tartil. Enggak usah akeh-akehan. Yang penting membaca Al-Qur'an. Ya. Cepet niku mudah, ya, cepet niku mudah. Yang sulit itu bacaan tartil. Kadang maca bareng-bareng nggih, selenteng selentengan entuk pira, iki entuk setengah, iki entuk sak bet. Oh, budak-budakan. Paham nggih? Nanti kalau tadarus yaitu diusahakan apa? Baca semak atau membaca bersama-sama, ayatnya sama, kemudian suratnya sama. Siap kan itu guys? Ya, tujuannya agar supaya Al-Quran itu menjadi penolong di hari kiamat. Ya. Kalau tidak seperti itu, Al-Quran tidak mungkin menjadi penolong. Wadzalika bimutaba'ati ahkamihi min ikhlali halalihi wa tahrimi haramihi wa takhalluqi bi adabihi wal qiyami bi wajibatihi fil laili wan nahar. Begitu juga Al-Quran itu akan menjadi syafaat kalau memang kita mengikuti hukum-hukum yang ada di Al-Quran. Iku ya kuat. Ayo nanti kumpul no. Iku jadi kerjaan apa niku? Mengerjakan apa? Mengerjakan apa itu? Ya nanti kan bisa kan? Kamu tinggalkan dulu di rumah nose. Kok gak paham gue. Nanti setelah ngaji, oke? Diletakkan wis kemarin upiak wae. Kayak dodol liwak wae upiak. Wis didengarkan. Mose lanang wae antenge ra karuan kok sing wedok kok ngalor ngidul. Ban bisa mendengarkan? Ban. Begitu juga Al-Quran itu bisa menjadi penolong, menjadi syafaat kalau memang kita mengikuti hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Karena sumbernya semua hukum di dalam agama Islam adalah Al-Quranul Karim. Kemudian kita tahu hukum-hukum yang ada di Al-Quran kalau memang kita itu ngaji. Kalau memang kita itu mau belajar. Tanpa kamu mengaji, tanpa kamu belajar, ya, tidak mungkin kamu itu tahu hukum-hukum di dalam Al-Quran. Nah, inilah pentingnya mengaji. Ya. Belajar mulai pendidikan diniyah ibtidak, ibtidak. Setelah ibtidak nanti sanawiyah, kemudian diteruskan aliyah. Nah itu tujuannya apa? Tujuannya agar supaya kita itu tahu betul hukum yang ada di dalam Al-Quran. Halo, itu macam mulan. Nggih. Macam mulan. Kok anggere depan karo kancane yang ngomongan. Nak madepi Pak Nur, gak mungkin kowe ngejak omongan karo Pak Nur. Madepi Pak Nur.
Masa medeni Pak Nur kok ora gelem mati ngono Pak. Hah? Wong kok kon mati wae kok ngomong. Karo itu ini naroti. Tunggu mana itu. Bang diteruskan ini. Kita tahu hukum yang ada di Al-Quran kalau memang kita itu mau mengaji. Ya, berarti pentingnya mengaji itu di situ. Kamu tidak akan tahu hukum-hukum yang ada di Al-Quran, di hadis tanpa kamu mengaji. Ya. Bayangkan teman-teman kita yang tidak pernah mengaji, apa mana nggak pernah diniyah, masya Allah, nggak akan tahu hukum di dalam Al-Quran. Ya. Orang sadar ibadah ini ku lembut bener mbak nyorot tambatan mengibadah kok bisa meragukan posone mbok ditampa mbora maca Al-Qur'an mbok ditampa mbora salat mbok ditampa mbora maca Al-Qur'an mbok ditampa mbora krana napa krana tanpa didasari ilmu. Meleniku ayo semangat mengaji nggih, semangat mencari ilmu agama. Karena sekarang sudah jarang-jarang yang senang ngaji, itu jarang-jarang. Melaniku ada harus bersyukur karena awakmu kabeh diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mau belajar di pesantren ini. Itu luar biasa. Karena tanpa hidayah Allah tidak mungkin kamu akan di sini. Lihat teman-temanmu seperti ini, kira-kira apa yang dilakukan? Pada sholat tarawih kiranya apa sih? Lakoni kancamu niku? Nyekel HP, nggih. Nyekel nomone? Nyekel janjang tek tutuk. Nyekel piring tek tutuk ya apa nih? Meresong, masya Allah. Alangkah bahagianya orang tua nantinya ketika sudah meninggal melihat kamu seperti ini. Masya Allah, seneng ya wong tua. Kan masih hidup semua, ada yang sudah meninggal itu. Kebanyakan kan tesek kan, orang tuanya, bapak ibunya masih kan? Alangkah gembiranya, masya Allah, senengnya. Ya. Pasti nanti kamu pulang akan diberi hadiah. Bahwa hadiah pasti akan diberi hadiah. Dan pasti lagi kamu akan diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Predikat. Apa predikatnya? Yaitu waladun sholihun, anak yang iku wis mesti. Dan predikat itu ndak ada yang bisa menandinginya. Orang enek sing ngungguli waladun sholihun utawa waladun sholihatun ku gak enek sing ngungguli niku pol notok. Mulane niku seneng nggih. Seneng karo kancane wong belajar, seneng karo kancane wong napa membaca Al-Qur'an. Nggih dinikmati wae dinikmati nggih. Guyon wae guyon gak apa-apa guyon. Sing penting buat teman-teman nggih. Nggih. Masya Allah. Jadi Al-Quran itu akan menjadi syafaat kalau memang dia dibaca dengan betul. Yang pertama. Yang kedua, kalau memang hukum-hukum yang ada di Al-Quran itu diikuti. Bimutaba'ati ahkami. Hukum apa yang ada di Al-Quran yang harus diikuti? Di situ ada hukum halal, di situ ada hukum haram. Nah, kalau tidak belajar ngaji, dari mana kita tahu? Ya. Masya Allah. Wa tahalluqi bi'adabi. Kemudian berakhlak dengan akhlak yang diajarkan di dalam Al-Quran, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wis pokoke nyontoh akhlake Kanjeng Nabi padha karo awakmu iku nyontoh adab utawa tata krama yang ada di dalam Al-Qur'an. Nak kadon teng Kanjeng Nabi contoh beliau-beliau para kiai. Nggih, para kiai nak kadoan para guru-guru ustaz-ustazah kamu contoh kamu tiru. Wa tahalluqi bi adabi wal qiyami bi wajibatihi, dan melakukan semua kewajiban yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kamu di sini itu termasuk salah satu kewajiban yang diberikan Allah kepada hambanya, yaitu apa? Mencari ilmu. Jadi pikir ngelakoni kewajiban, ngelakoni kewajiban. Yang penting awak ngelakoni kewajiban, iso apa enggak iso itu urusane Gusti Allah. Ora usah minder. Kewajiban wong niku kon golek ilmu, kon belajar ilmu, kon ngaji. Adapun iso enggak iso niku ora wajib. Lah kan ngrewot ngaji tenanan nak iso. Nggih. Nak belajar tenanan insyaallah bisa. Kuncine napa tenanan. Lah sing gak genah niku kan ora gelem belajar angen-angene iso. Nggih, khayalane wae mati masuk surgane sapa kok penake ngono. Dan paham ya? Jadi kamu di sini ini adalah menjalankan kewajiban yang ada di dalam Al-Qur'an. Hebat tambahan. Kamu semua ini adalah anak-anak yang hebat. Merasa apa enggak kalau kamu itu anak yang hebat? Merasa atau enggak? Kalau enggak merasa enggak apa-apa. Nggih, nambah apik niku. Tapi sebenarnya hakikatnya kamu adalah anak yang hebat, yang luar biasa. Masya Allah, ngantuk-ngantuk yang ngaji cara konten. Ia mimpi wajibatihi, menjalankan semua kewajiban-kewajiban yang ada di Al-Quran. Kapan itu menjalankan kewajiban yang ada di dalam Al-Quran? Fil laili wan nahar, baik di malam hari maupun di siang hari. Awan sing dilakoni ya kewajiban, bengi yang sing dilakoni kewajiban yang ditentukan oleh Allah, yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Sudah pas kamu di sini. Jika kegiatan pirang-pirang, merasa keberatan atau enggak? Merasa berat atau enggak kegiatan ada di sini? Enggak, enggak? Insya Allah enggak. Mungkin 1-2 hari kamu merasa berat, tapi sekarang enggak, enggak? Wis dirasakno penak, nek ceritani kancane, ceritan penak ngaji ku penak era karo-karuan. Nggih, kanca-kancane jaman ngaji ku penak era karo-karo. Ora enek bandingane. Nggih. Napa cepet-cepet nguteni kancane ora kemel ngaji, ora oleh turu ora. Masya Allah. Nggih. Wal qiyami bi wajibati fil laili wan nahar. Kama rawa an-Nasa'i, kama rawa oleh ngriwataken an-Nasa'i sapa Imam Nasa'i. Yen anna nabiyya satane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma dzukira indahu as-sahabiyyu, semangsane den tutur indahu ing dalem ngersane Kanjeng Nabi as-sahabiyyu sapa wong bangsa sahabat. Siapa namanya sahabi tadi? Surah Al-Hadrami. Namanya sahabatnya yaitu Surah Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Zaka rajulun,
la yatawassatul Qur'ana. Ini hadis riwayat dari Imam Nasai bahwa Rasulullah itu pernah sahabat itu menceritakan sahabat yang bernama Surah Al-Hadrami. Lah Rasulullah niku akhirnya ngendikan ngeten. Itu lelaki adalah layatawassatul Qur'ana. Jadi Al-Qur'an layatawassatu ora ndadekake bantal nggih. Sapa rajul Al-Qur'ana ing Qur'an ay la yukassirun nauma alaihi. Tegese orang ngakeh-ngakehno sapa rajul an-nauma ing turu alaihi ing atase Al-Qur'an hatta yasira singgo dadi apa Al-Qur'an lahu kedue rajul kal bisa dadi kaya bantal. Jadi surah Al-Hadrami itu dengan Al-Qur'an kaya Al-Qur'an iku kaya bantal. Artine nak wong turu niku nikmat tambahan. Turu niku nikmat tambahan. Lah surah Al-Hadrami itu ketika membaca Al-Qur'an dia itu merasakan seperti tidur di atas kepalanya numpang ning ban. Enak apa enggak? Enak. Jadi ketika membaca Al-Qur'an dia itu ngerasa seneng, ngerasa nyaman, ngerasa tenang atine. Ya hatta yasirallahu kal wisadati bal yakumu biwajibatil Qur'ani wa huquqihi. Dan beliau adalah sahabat yang selalu menjalankan kewajiban-kewajiban yang mana kewajiban tersebut yang termaktub, yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Wala yaghfulu dzalika, dan beliau tidak pernah lupa dengan membaca Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an diwaca terus mau. Ya. Mulai niku mari kita semangat membaca Al-Qur'an. Biasakan membaca Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah menjadi penolong ketika kita butuh pertolongan. Yang menolong adalah Al-Qur'an. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian di malam hari ini memberi manfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa berkah di dunia hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bisir asrarul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma